Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 pada mata kuliah Psikologi Kognitif akan membahas materi dengan judul pengertian bahasa, dasar neurologis bahasa, hierarki bahasa, dan persepsi bahasa. Sebelum masuk ke dalam materi yang akan kita bahas, kami akan terlebih dahulu memperkenalkan anggota kelompok dari kelompok 8. Anggota dari kelompok 8 yang pertama yakni Amida Kusumawardani dengan NIM 20104096. Yang kedua Sari Purbaning Cahyo dengan NIM 20104101. Yang ketiga Aksa Muhammad Thorik dengan 0201041114. Dan yang keempat saya sendiri yakni Muhammad Said Siddiq dengan NIM 20104116. Langsung saja kita akan masuk ke dalam pembahasan yang pertama. Pembahasan yang pertama yakni mengenai pengertian bahasa. Bahasa menurut para ahli psikologi kognitif adalah suatu sistem komunikasi yang di dalamnya terdapat pikiran-pikiran yang dikirimkan dengan perantara suara, sebagaimana dalam percakapan, atau simbol, sebagaimana dalam kata-kata tertulis atau isyarat-isyarat fisik. Perkembangan bahasa mencerminkan sebuah abstraksi yang unik yang menjadi dasar kognisi manusia. Bahasa adalah sarana utama komunikasi manusia, cara pertukaran informasi yang paling lazim. Pemrosesan bahasa adalah sebuah komponen yang penting dalam penyimpanan, pemrosesan informasi, berpikir, dan pemecahan masalah. Yang kedua, mengenai dasar neurologis bahasa. Salah satu analisis ilmiah paling awal terhadap bahasa melibatkan sebuah studi kasus klinis pada tahun 1861. Saat itu, seorang dokter bedah Prancis yang masih berusia muda bernama Paul Broca melakukan observasi terhadap seorang pasien yang mengalami paralisis di sebelah tubuhnya, yang sekaligus mengalami hilangnya kemampuan berbicara sebagai akibat kerusakan neurologis. Tanpa adanya teknologi pencitraan modern, para dokter pada masa itu hanya mampu melakukan pembedahan postmortem pasca kematian. Dalam pembedahan tersebut, Broca menemukan cedera di bagian lobus frontalis kiri otak pasien sampai sebuah area yang selanjutnya dikenal dengan area Broca. Studi selanjutnya mendukung observasi Broca bahwa area frontal kiri memang terlibat dalam kemampuan berbicara. Hierarki bahasa. Linguistik adalah ilmu yang mempelajari bahasa dengan topik pembelajaran meliputi struktur bahasa dan berfokus pada pendeskripsian suara-suara, makna-makna, dan tata bahasa dalam percakapan. Ilmu yang menggabungkan kedua pendekatan tersebut yakni psikologi dan linguistik disebut psikologi linguistik. Para ahli linguistik telah mengembangkan sebuah kerangka kerja bahasa yang bersifat hierarkis berjenjang. Para ahli memiliki minat dalam perkembangan sebuah model bahasa, yakni mencakup isi, struktur, dan proses bahasa. Hierarki bahasa. Adapun tingkatan bahasa dalam berkomunikasi atau hierarki linguistik yaitu pertama, fonem. Sebuah fonem adalah unit dasar bahasa lisan yang saat ini digunakan sebagai sebuah unit tunggal, tidak memiliki makna sama sekali. Titik fonem adalah suara-suara tunggal dalam percakapan yang dipresentasikan oleh sebuah simbol tunggal. Yang kedua, morfem. Dalam bahasa, morfem adalah unit terkecil yang memiliki makna. Morfem dapat berupa kata-kata atau bagian-bagian kata seperti prefik awalan, sufik akhiran, atau kombinasi prefik sufik. Yang terakhir, morfologi. Morfologi adalah studi mengenai struktur kata-kata. Bahasa Inggris memiliki lebih dari 100.000 kata-kata yang dibentuk dari kombinasi-kombinasi morfem. Namun komposisi morfem yang
Sedemikian luasnya tersebut diatur dengan ketat oleh batasan-batasan linguistik. Hierarki bahasa. Sintaksis. Sintaksis yakni peraturan-peraturan yang mengendalikan kombinasi kata-kata dalam frase dan kalimat. Jumlah variasi kata-kata yang dapat dihasilkan manusia hanya dibatasi oleh waktu dan imajinasi, dan keduanya tersedia secara berlimpah. Persepsi bahasa. Dalam upaya memahami pemahaman membaca, sejumlah ahli membagi proses tersebut menjadi beberapa tahap dengan mengasumsikan bahwa terdapat proses-proses yang berurutan yang diawali dengan persepsi terhadap tulisan atau kata yang dibaca dan berakhiran pada pemahaman makna kalimat-kalimat atau cerita yang dibaca. Proses membaca dan proses pemahaman dalam model Jazz and Carpenter dikonseptualisasikan sebagai pelaksanaan serangkaian tahapan secara terkoordinasi yang meliputi proses pengidentifikasian fitur-fitur fisik pada huruf, penyandian kata-kata, dan penggunaan leksikon, pembagian peran-peran kasus, dan seterusnya. Studi kasus, gangguan bahasa dalam perkembangan bicara anak. Dalam era modernisasi seperti saat ini, kita banyak dihadapkan oleh berbagai kasus. Dalam salah satu diantaranya adalah gangguan bicara. Gangguan bahasa dan bicara merupakan salah satu jenis gangguan komunikasi yang diindikasikan mengalami gangguan pada proses simbolisnya. Hal tersebut dapat disebabkan adanya gangguan pada sistem sarafnya ataupun kelainan pada organ yang berhubungan pada proses berbahasa dan bicara yang terjadi karena cedera atau trauma pada saat prenatal, natal, dan postnatal. Selain itu, dapat disebabkan pada lingkungan yang pada usia perkembangan bicara dan bahasa anak tidak memperoleh stimulus yang baik dari lingkungan. Anak-anak yang mengalami kesulitan tersebut dapat terjadi pada fonologis, semantik, dan sintaksisnya. Dengan demikian, anak yang mengalami kesulitan dalam transformasi sangat memerlukan kegiatan berkomunikasi. Salah satu gejala pada anak gangguan bahasa dan bicara yaitu terdapat kesalahan pengucapan, baik dalam mekanisme pergerakan titik artikulasi maupun dalam pengucapannya. Penanganan yang dapat dilakukan untuk anak yang mengalami gangguan bahasa dan bicara adalah dengan melakukan terapi bicara, oral motorik, dan intonasi melodi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.